Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulalang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Para pendengar, Tuhan juga mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia ini. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita mendengar melakukan firman Allah. Tema kita hari ini, tanda-tanda kedatangan Kristus kedua kali sudah dekat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, berita tentang kedatangan Kristus kedua kali telah membuat banyak orang frustrasi, stres. Mengapa? Karena sejak mereka masih kanak-kanak, sejak saya masih kanak-kanak, bahkan sampai zaman gereja, mula-mula seperti jemaat Tesalonika, berita ini sudah berulang-ulang kali dikumandangkan. Dan tanggal kedatangan Tuhan Yesus tidak diketahui seorang pun. Hal itu menyebabkan orang berpengaruh menentukan tanggal kedatangan Kristus dengan membuat atau penglihatan yang palsu. Itu sudah terjadi di Korea, bahkan di Indonesia. Orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya atau karena takut dan tidak berpengetahuan dapat termakan informasi yang sesat ini dan yang frustrasi. Nah, berita kedatangan Tuhan Yesus bagi sebagian orang merupakan bentuk nyata keilahian Tuhan dalam menepati janjinya. Surat 2 Petrus pasal yang ketiga mengatakan, sebagai bentuk buatan para hamba Tuhan untuk menakut-nakutinya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, walaupun sebagian orang menganggap janji kedatangan Tuhan adalah janji kosong, Alkitab menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah di depan mata kita, yang sudah dekat. Dari mana kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan akan datang kembali semakin dekat? Tanda-tanda yang mendukung kebenaran akan kedatangan Kristus kembali ke dunia ini untuk bawa kita ke surga. Tanda-tanda itu dapat dilihat pada bangsa Israel, gereja, dan peristiwa-peristiwa dunia. Mari kita lihat. Yang pertama, tanda-tanda pada bangsa Israel. Israel atau bangsa Israel, bangsa yang kecil, tetapi pada tahun 1948 mereka dapat pulang ke tanah asal mereka, yaitu ditempati oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Hal itu karena Tuhan telah terikat janji dengan mereka, yaitu Yehova Sama hadir bersama-sama mereka hingga pada hari ini. Tadi mereka diaspora, lalu mereka pulang membangun negara bangsa Israel itu pada tahun 1947-48. Lalu terbentuklah bangsa Israel yang kecil di tengah-tengah dunia yang luar biasa lebarnya dan luasnya. Bangsa ini kembali dipulihkan setelah sekian ratus tahun didiasporakan. Jadi bangsa Israel kembali dipulihkan sehingga mereka bisa mendirikan suatu negara yang berdaulat di dunia ini. Bangsa Israel telah merayakan tahun Yobel yang terakhir. Mereka merayakan tahun Yobel. Luar biasa bangsa Israel. Itu tanda-tandanya. Kita lihat sekarang bagaimana bangsa Israel yang memang sudah dinubuatkan Alkitab. Mereka akan dimusuhi bangsa-bangsa, baik bangsa-bangsa di sekitarnya maupun bangsa-bangsa di seluruhnya. Sekarang kita lihat
Israel berperang dengan Hamas, Hizbullah, Yaman, dan juga Iran. Dan ini tanda-tanda kedatangan Kristus. Dan Israel itu keras kepala. Mereka tetap akan membalas dendam. Karena bagi Israel, mati satu ganti 1000. Dan ini tanda-tanda bahwa kedatangan Kristus kedua kali sudah semakin dekat. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen itu berbeda dengan orang Israel. Ya, orang Kristen adalah orang yang percaya Yesus. Orang Israel tidak percaya Yesus sekarang, nanti pada waktu nanti Kristus datang kedua kali baru mereka akan percaya Yesus. Sekarang belum. Kita doakan supaya orang-orang Israel di seluruh dunia dan di bangsa yang sendiri bertobat dan percaya Yesus, sehingga mereka punya kasih yang dalam, sehingga mereka tidak lagi berperang. Tapi nubuat Alkitab mengatakan mereka pasti akan berperang dan mereka tidak mau kalah. Dan marilah kita doakan bangsa Israel, kita doakan bangsa Palestina, supaya mereka juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, tanda-tanda pada gereja. Gereja pertama lahir karena peristiwa Pentakosta pada abad pertama. Sejak Konstantinopel menjadikan Kristen sebagai agama negara, gereja memasuki masa suram hingga muncul surat penghapusan dosa. Jadi dulu, ya, pada waktu orang mau mengaku dosa, dia harus beli surat pengampunan dosa. Setelah dia beli, baru dia datang, lalu dia minta pengampunan dosa. Itu yang terjadi, ya, pada gereja mula-mula. Yang kedua, B, tadi A sekarang B, kesungguhan beribadah. Beberapa jemaat yang tidak diinjili sepenuhnya kini mulai menerapkan Injil sepenuhnya. Gereja ada kebangkitan gereja karena Injil diberitakan. Kata Petrus, kalau Injil sudah disampaikan ke seluruh dunia dan orang mendengar firman Allah, maka Kristus akan datang kembali. Kita lihat dengan teknologi yang sangat canggih, pasti hampir semua orang sudah mendengar Injil lewat internet, YouTube, dan sebagainya. Lewat satelit, orang mendengarkan Injil. Dan ini nubuatan Alkitab. Dan Daniel sudah bernubuat bahwa pengetahuan itu akan berkembang secara luar biasa. Teknologi akan luar biasa. Sehingga orang pada satu waktu pasti mendengar Injil. Dan pada waktu orang sudah mendengar Injil seluruhnya, maka Kristus akan datang. Bahkan ada pemimpin gereja tertentu yang sudah menerima dan melakukan ajaran firman Allah justru tidak diajarkan di denominasi lain. Seorang teolog mengatakan bahwa kita harus berhati-hati, sebab yang tadinya terdahulu akan menjadi terkebelakang. Orang yang terdahulu akan menjadi ke belakang. Orang yang terkebelakang akan menjadi terdahulu. Itulah sebabnya gereja harus memberitakan Injil. Kita lihat lagi dari hal-hal situasi moral dunia ini. Kebijakan moral sudah sangat jelas. Dan George Bernard mengatakan kebijakan moral bergandengan dengan kejatuhan bangsa dan negara, kejatuhan keluarga, bahkan kejatuhan gereja. Itulah sebabnya marilah kita lihat moral bangsa di seluruh dunia makin merosot. Dan hanya Kristus yang dapat mengubah moral yang bejat itu. Lalu yang kecil, penginjilan sedunia. Gereja terus mendapatkan jangkauan dunia melalui media informatika. Itu saya bilang tadi kan, bahwa Injil harus diberitakan seluruh dunia. Karena teknologi luar biasa, informatika luar biasa. Komunikasi sekarang gampang sekali. Global, sudah mengglobal. Dan kita bersyukur. Karena gereja yang tidak memberitakan Injil adalah celaka, kata Rasul Paulus. Gereja harus beritakan Injil. Kenapa? Karena Kristus datang untuk orang berdosa. Kristus tidak membawa agama. Dia tidak membawa adat istiadat, tapi dia membawa keselamatan bagi setiap pribadi yang mau menerima Yesus. Gereja harus beritakan Injil.
supaya Kristus akan segera datang kembali untuk menjemput gereja, untuk menjemput kita semua. Yang ketiga, tanda-tanda yang terjadi di dunia ini, akan terjadi krisis ekonomi. Sekarang kita sudah lihat krisis ekonomi yang luar biasa di seluruh dunia. Dengan terjadi peperangan Israel dan Hamas dan juga dengan Hizbullah serta Iran, Yaman, terjadi goncangan ekonomi. Amerika juga goncangan ekonomi. Krisis moneter. Bahkan terjadi kelaparan yang luar biasa, sakit penyakit yang luar biasa. Saya menyaksikan di televisi bagaimana perang terjadi di Palestina, Israel, Lebanon. Kasihan orang-orang menderita kelaparan. Krisis politik, bangsa bangkit melawan bangsa. Kita lihat Ukraina, Rusia, dan juga Israel sama Palestina, Lebanon, Beirut, dan sebagainya. Terjadi suatu krisis politik yang luar biasa. Bangsa melawan bangsa. Bahkan di negaranya sendiri, rakyat melawan rakyat. Rakyat melawan pemerintah. Ini tanda-tanda kedatangan Kristus kedua kali. Penguasa bangkit melawan penguasa. Sekarang ini otoriter luar biasa yang terjadi di berbagai negara. Tidak boleh otoriter. Kita harus menerapkan demokrasi, musyawarah mufakat, supaya kita diberkati. Tapi tidak mungkin terjadi karena ini tanda-tanda kedatangan Kristus. Krisis alam. Kita lihat bencana banjir di mana-mana. Bencana alam di mana-mana. Dulu kita nggak pernah dengar kalau di Amerika banjir, di Eropa banjir, sekarang merata kebanjiran itu. Di mana-mana banjir, kekeringan terjadi. Kekeringan bukan Indonesia, di berbagai negara terjadi kekeringan. Kebakaran hutan dan sebagainya. Apalagi gempa bumi. Makin frekuensinya makin bertambah. Bahkan terakhir pada saat ini sudah diperingatkan bahwa gempa bumi akan terjadi luar biasa di Indonesia ini. Kita berdoa supaya sebelum kedatangan Kristus kedua kali sudah banyak orang yang bertobat dan percaya Yesus. Ini tugas gereja. Ini mandat yang Allah berikan kepada gereja. Beritakan Injil sebelum kedatangan Kristus kembali. Mandat yang diberikan Allah kepada gereja. Dia tidak berikan kepada bangsa-bangsa lain. Dia tidak berikan kepada organisasi dunia. Tidak. Mandat memberitakan Injil diberikan Allah, diberikan Kristus kepada gereja. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baik mungkin untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Karena tanda-tanda sudah di depan mata kita. Kita berdoa supaya bangsa Israel bertobat, percaya Yesus. Demikian bangsa Palestina dan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga Kristus dimuliakan dan kita semua kembali ke surga yang kekal yang sudah dijanjikan oleh Kristus di dalam kebenaran Alkitab ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena tanda-tanda kedatangan Kristus sudah makin dekat. Sudah makin di depan mata kami. Itulah sebabnya Tuhan, tolonglah kami sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Yesus untuk mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin. Dan tolong gereja Tuhan, supaya gereja memberitakan Injil. Supaya gereja menolong orang miskin. Supaya gereja menyampaikan firman Tuhan yang benar. Sehingga banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bangsa Israel Tuhan tobatkan supaya mereka percaya Yesus. Demikian bangsa Palestina dan bangsa-bangsa yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus sampai kekal selama-lamanya.